Kalau mau cek orang ini kolbunya isinya nama Allah, jika dia kaget yang keluar nama Allah atau bukan. Jika di dalamnya isinya adalah nama Allah, pasti yang keluar nama Allah. Jika di dalam yang ada adalah keluh kesah kebencian, maka yang keluar kebencian. Ini mau ustadz mau enggak sama. Bahkan kebanyakan para ustadz karena sibuk, para dai, para muallim, sibuk mengurusi umat, lupa mengurusi kolbu. Sehingga ia tidak punya waktu bersama Allah untuk mengisi kolbunya. Akhirnya banyaklah kita lihat dai-dai emosional, dai-dai yang berbicara sebelum merenung. Contoh dalam kasus COVID hari ini, beberapa waktu yang lalu banyak ustadz-ustadz ngomong yang kena COVID munafik. Hanya munafik kena COVID. Lah imam kita ada yang kena COVID, Pak. Munafik. Lebih munafik kita kali daripada imam kita yang hafiz Quran. Ya, Bapak ini mungkin ada yang masih aman-aman aja. Lebih soleh mana imam kita yang hafiz Quran sama kita? Ya, lebih soleh beliau lah. Ya, beliau di motor khatam Quran, di mobil khatam Quran, di bus khatam Quran. Kita kali setahun juga susah. Ya. Nah, saya lagi nunggu-nunggu nih ya kabarnya. Ya, saya mendoakan kebaikan sih bagi mereka. Orang-orang yang ngomong begitu, semoga Allah kasih pelajaran aja dia. Dan itu sudah terbukti. Udah beberapa dai-dai yang ngomong begini, itu Allah kasih langsung pelajaran. Kena COVID, Pak. Ya. Ada yang mu'alaf, mohon maaf. Ini teman-teman kalau ada yang mu'alaf, jangan jadi ustadz dulu deh. Jadi santri dulu bentar. Bentar aja. Jadi santri setahun, 2 tahun, habis itu mau ceramah silakan. Ini mu'alaf seharusnya nggak dikasih panggung, Pak. Kalau dikasih panggung, cukup untuk testimoni tentang kenapa dia beragama Islam. Jangan malah kemudian berfatwa. Ya. Ini menyedihkan fakta umat kita hari ini. Ya, semoga ini Allah perbaiki dan kita perbaiki. Apapun yang muncul dari tutur lidah ini, itu gambaran yang di dalam. Maka kalau sudah mulai, suami istri ngomong kebun binatang, berarti di dalamnya binatang itu, Pak. Ustadz dai khutbah udah ngomong guguk, udah ngomong aduh ya, sapi, kambing, anjing, udah ayam, keluar semua tuh kebun binatang ya. Saya khawatir sifat kebinatangan itu belum terpisah dari dalam dirinya. Belum bisa dia mengendalikannya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan orang begini wajib berguru lagi. Bukan malah menggurui orang. Tapi hijabnya, tirai penghalang seorang yang alim, ustadz, itu ilmunya. Dia merasa sudah berilmu, gak mau ngaji lagi. Bukankah di atas langit ada langit? Itu jadi buah bibir. Tapi buktinya gak ngaji-ngaji tuh. Kita sedih nih ulama banyak meninggal, habaib banyak diambil nyawanya oleh Allah. Benar gak? Buktinya apa? Mau gak ngaji? Wah sedih nih, dia ini nangis-nangis, ulama meninggal. Kazib, bohong. Kalau betul kita sedih ulama meninggal, kita kemudian sadar, kita jemput ilmunya. Ilmu itu kan disimpannya di kolbu, bukan di buku, Pak. Bapak punya buku 1000, tapi kalau nggak punya kolbu, no, ya kosong semua. Maka kita ketemu orang mandang kolbunya atau mandang penampilannya. Banyak orang berpenampilan seperti kiai, tapi ternyata belum dalamnya. Tapi jangan suuzon dulu, mungkin orang ini lagi belajar menjaga diri. Wah, mungkin dengan itu dia cara menjaga dirinya. Wah, udah gaya kiai aja nih. Belum tentu, emang gaya kiai itu apa sih? Saya banyak ketemu kiai, gayanya nggak gaya kiai. Berarti emang nggak ada sebenarnya penampilan kiai yang khusus tuh nggak ada. Yang ada adalah kolbu yang khusus pada seorang kiai. Seorang ulama, seorang habib, seorang syekh.
di dalam kalbunya penuh kebencian, maka kalimat yang keluar apa? Benci, nyerang orang terus. Nah, masih ingat sebelumnya kita sudah membagi karakter manusia, ada karakter binatang ternak. Maka kalau ngomong isinya syahwat, duit, makan, males, udah gitu aja isinya. Kalau dia, males berarti ini karakter binatang ternaknya masih kuat. Disebut karakter bahimiyah. Ya. Ini Imam Ghazali nulis di kitab Kimia Us-Sa'adah, beliau menyebutkan ini membuat orang males. Sering ngeluh, ya? Ada orang sering ngeluh, ngeliat berita apa ngeluh, ngelihat apa aja ngeluh. Ini karakter ini, hati-hati. Sedangkan yang kedua, karakter yang mana? Masih ingat? Karakter binatang buas. Nah, binatang buas ini mau cari kesalahan orang terus, ingin menguasai orang terus. Ini kelihatan dari diksi-diksi kalimatnya. Kalau dia seorang suami istri, pengennya menguasai pasangannya, pengennya menghardik pasangannya, pengen nyari kesalahan di keluarga, jadi di rumah itu nggak ada yang nyaman. Jadi kenapa di rumah kita sering tengkar misalnya, itu karena karakter ini masih dipelihara. Kalau dia seorang guru, seorang mu'alim, seorang ustadz, maka mimbar-mimbar jadi kotor, Pak. Mimbar-mimbar jadi kotor. Cuma karena beda politik, kalimat sesat keluar. Kalimat-kalimat kafir keluar. Nah, hati-hati ini. Ini kita sudah melalui di tahun-tahun sebelumnya. Semoga tahun ke depan nggak terjadi lagi itu. Berapa banyak kantor-kantor di zaman-zaman pemilu kada sebelumnya, ya, masjidnya itu betul-betul bikin sakit telinga, Pak. Sampai beberapa sahabat saya udah nggak mau lagi Jumatan. Kenapa nggak mau Jumatan, kita tanya. Ya, bikin dosa, Ustaz. Apa yang terjadi? Oh, ternyata masjid, mimbarnya sudah menjadi ajang orang menyampaikan luapan emosinya. Nah, ini menyedihkan. Ya. Di dalam Al-Quran kita masih ingat, surah Al-Fat ayat 29, ciri-ciri orang beriman itu, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda keimanan mereka itu adalah ada bekas sujud di wajahnya. Wajah itu bahasa Arab, bisa artinya wajah ini, bisa artinya sesuatu yang menghadap kepada manusia. Atau yang menghadap kepada Allah. Maka kita menyebut wajah itu wajahiyah lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Wajah juga berarti ada wajah zahir, ada wajah batin. Wajah zahir menghadap makhluk, tapi wajah batin menghadap Khalik. Kalau wajah batinnya menghadap Khalik, pasti kalimat yang keluar adalah nama-nama indah dari Sang Khalik. Inilah yang disebut man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Siapa yang ahsaha, mengulang-ulangnya, merenunginya, memasukkannya ke dalam kalbunya, pasti itu yang keluar. Maka tidak mungkin kendi, gelas, teko yang berisi hitam, kopi, keluarnya susu. Tidak mungkin. Kecuali kopi susu, gado-gado lagi. Isinya air mineral, putih bening, pasti keluar bening. Jadi kita nggak usah kemudian menilai orang, cukup kita nilai diri kita sendiri. Saya kalau dengerin khutbah itu kadang ngeri-ngeri sedap. Ngeri khutbah. Nah, saya juga dalam sebulan itu mungkin ada 2 kali itu nggak khutbah. Cuma pengen dengerin khutbah. Kita pengen belajar juga gimana sih menjadi pendengar yang baik. Biasanya didengerin orang mulu. Kita serem juga, Pak. Itu di mimbar itu ada setan juga. Setan popularitas, Pak, di sini. Ada setan apa lagi? Setan pengen dihargai.
Makanya beberapa khotib itu marah-marah di mimbar ngelihat jamaahnya tidur. Dia nggak usah marah ya. Kadang-kadang orang merem, dia denger, kan bisa begitu. Kenapa dia tidak berhusnuzon kepada orang, berbaik sangka? Penyakit orang hari ini suka berburuk sangka. Nah, berburuk sangka itu sifat dari yang ketiga, Pak, setan. Nah, karakter ini banyak pada kita. Jadi kita nggak usah bermusuhan sama setan dulu, bermusuhan sama diri dulu. Inna ada eka, mabanyana janbay. Imam At-Tabari ketika menyebutkan bekas sujud ada di wajah mereka, sujud di situ artinya kerendahan hati. Betul kalau orang dia kuat sujudnya, jidatnya hitam, itu juga masuk. Tapi jidat hitam itu zahirnya, batinnya apa? Ada ketundukan di dalam hatinya. Sujud intinya apa? Ketundukan atau sekedar kepala kita ke bawah? Ketundukan. Maka bapak-bapak yang Allah kasih jidatnya hitam harus lebih tunduk dari kita-kita yang jidatnya nggak hitam. Ya, itu amanahnya berat tuh. Ya. Kadang-kadang setan itu ngomong, waduh jidatmu hitam nih, kamu ahli sujud nih, hati-hati. Kita baca aja ta'awuz, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kadang-kadang nggak lewat jidat, Pak, lewat kopiah. Kadang lewat baju, kadang lewat sarung, kadang lewat serban. Tergantung setannya mau masuk dari mana. Karena setan mengalir dalam semua pembuluh darah kita. Jadi nggak ada yang selamat, Pak, di sini. Jadi kita mau gimana aja jadi wali Allah, tetap masuk tuh setannya. Hanya satu yang tidak bisa diakses oleh syaitan. Qalbu. Nah, saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, Imam Suhrawardi mengatakan dalam kitab Awariful Ma'arif, syaitan, iblis itu meminta izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk bisa masuk kepada qalbu manusia. Akses was-was qalbu manusia. Apa kata Allah? Tidak boleh, ya, tidak diizinkan. Kenapa? Qalbu itu hanya tempat nama Allah. Di sini kelihatan, Pak, iblis itu dari dulu pengen ngambil kekuasaan Allah gitu. Kenapa iblis itu jadi iblis? Karena dia ingin menjadi sekutunya Allah. Maka Allah kasih tahu, kamu hanya dapat izin masuk melalui pembuluh darah hambaku. Gak boleh masuk ke kolbu. Kolbu itu raja. Jadi iblis itu karena keinginannya menyaingi Allah, maka dia terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba dilihat di sini, iblis bisa ngomong kepada Allah nggak? Berarti iblis itu secara kasar, penyingkapan rohani, itu dia bisa bertemu Allah. Maka tidak jaminan orang yang dibukakan kolbunya, pikirannya, alam gaib, lalu dia jadi benar. Itu sebabnya ilmu-ilmu kebatinan tidak selalu membuat orang dapat hidayah. Kenapa? Kadang-kadang kemampuan dia mengakses alam gaib itu membuat dia tambah sombong. Nah, sekarang agak menyeramkan ini. Di YouTube itu banyak sekali sekarang konten-konten yang berisi kebatinan. Akhirnya semua orang bisa mengakses. Ya, ke depan lihat aja, Pak, bahkan banyak orang aneh-aneh nanti ngomong aneh aja ya. Jadi Imam At-Tabari menyebutkan selain bermakna bekas hitam di wajah, maka bekas sujud itu artinya adalah cahaya sujud. Apa itu cahaya sujud? Cahaya ketundukan. Nah, maka ciri-ciri orang yang punya pribadi sujud, dia suka ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah, sepakat nggak? Nabi berapa kali ngalah? Ngalah dari orang Taif. Akhirnya anak-anak orang Taif jadi mukmin semua. Yang kedua, ngalah dari orang kampungnya, Makkah. Akhirnya orang Mekah menjadi Muslim semua. Kapan Nabi ngalah dari orang Mekah? 2 kali. Pertama saat beliau
keluar. Ngalah itu, nggak mau polemik. Yang kedua, tahun ke-6 Hijriah, udah nyampe di gerbang Mekah, diusir. Kira-kira gimana Pak? Kita banyak nih, rame nih. Kita hancurkan Mekah bisa? Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah agama kita benar? Apakah engkau benar-benar Rasul? Kok ngalah gitu? Jadi dalam pikiran Sayyidina Umar, benar itu mesti menang. Sedangkan dalam targetnya Nabi, menang itu belum tentu benar. Ya, gimana yang dicari? Cari kemenangan dengan cara yang benar. Ternyata itu tahun ke-6, baru terbuka 2 tahun lagi. Tahun ke-8 tidak banyak, boleh dikatakan tidak ada pertumpahan darah, kecuali yang melanggar perjanjian. Menang, benar, itu Nabi. Maka kadang-kadang orang-orang, ya mohon maaf, anak-anak muda, itu kalau berjuang punya harokah itu nggak sabaran, maunya berontak aja ya. Nah ini kolbunya belum dirawat sebenarnya. Nah, kita dulu juga begitu. Nah apa kata beliau? Setiap orang yang menyimpan nama Allah di kolbunya, maka pasti keindahan nama itu keluar. Fa'af'alul jawarih tabi'atun li ahwalil qulub. Maka keadaan zahir itu adalah buah dari kebeningan kolbu, ahwalnya kolbu. Jadi kolbunya bening, amalnya bening. Kolbunya tunduk, orangnya suka sujud. Kolbunya tawadu, orangnya suka ruku. Kolbunya terisi dengan nama-nama yang bagus, kata-kata yang indah, maka yang keluar kata-kata yang indah. Kolbunya isinya Rasulullah, sahabat Rasulullah, cinta Rasulullah, maka kita senang kajian-kajiannya. Tadi Habib siapa? Asik nggak dengarnya? Kenapa? Karena kalbunya terisi cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bapak kata Allah, ilmu ini ilmu kalbu. Maka dia tidak bisa dengan membaca buku terjemahan. Falazimu ahlal qulub. Maka ambillah ilmu ini dari ahli kalbu. Apa kata beliau di sini? Orang yang di dalam kalbunya ada kejahilan kepada Allah, maka ketika dia berkata-kata, ketika dia berbuat, pasti ujungnya jahiliyah. Nah, tapi jika di dalamnya mengenal Allah, maka orang itu sudah punya arah. Siapa yang punya arah dalam hidup? Orang yang mengenal Allah. Kita mau ngapain sih? Ya. Perjuangan kita mau ngapain? Ya mohon maaf pengurus masjid, ini ngurus masjid buat apa? Mau gagah-gagahan, mau khidmah kepada Allah, atau mau apa? Orang yang konflik di satu yayasan, satu pesantren, sama Pak. Jadi konflik seperti yang ada di satu masjid, itu di pesantren juga terjadi. Pesantren ustadz enggak semua. Ustadz semua, kejadian di mana-mana, tanya semua pesantren. Dan itu sudah lumrah. Maka beliau katakan, ya di kalimat sebelumnya kan ada, la tastaghrib wuqu'ul aqdar manumta fi hadhihi dar. Kenapa dunia ini begini? Udah masjid aja masih polemik, ya yayasan pesantren aja masih polemik, majelis polemik. Bahkan majelis para syekh sufi yang katanya hatinya penuh dengan nama Allah, wiridan, zikir, berjamaah, itu ada konflik. Konflik internal ada. Kenapa? Setan itu kan tinggi ilmunya. Setan itu ribuan tahun zikrullah, Pak. Maka kalau orang membanggakan zikirnya, itu lewat sama setan. Ya gak cukup zikir untuk ngelawan setan. Harus ada ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau enggak mengenal Allah, lewat sama iblis. Nah, dan ma'rifatullah itu, mengenal Allah itu basicnya satu, akidah syariat. Maka setiap ilmu mengenal Allah yang bertentangan dengan syariat pasti batal.
Tapi banyak orang yang ilmunya zahir-zahir doang, nggak mau masuk ke bagian ma'rifat ini. Pikiran kita, makanannya adalah berpikir. Berpikir mengatakan iya tidak, masa sih gitu. Badan ini makanannya yang zahir, minumannya ya ini. Kalau kalbu, makanannya apa? Nama Allah. Maka harus dilatih semua, harus dikasih Pak. Ya mohon maaf, mau dia kiai, mau dia ustadz, kalau nggak punya waktu bersama Allah setiap hari, kalbunya pasti tertawan oleh dirinya sendiri. Nggak perlu setan, diri sendiri. Kita kan merasakan pada diri kita sendiri. Tertawan oleh dirinya. Maka orang-orang yang merasakan hal seperti itu, langkahnya cuma satu. Labudda ayyakuna lahu mursyidun yursyiduhu, murabbin yurabbih. Ya, dia mesti punya guru, pembimbing yang bisa membimbingnya. Kita sholat fisik aja ada gurunya, masa sholat rohani gak ada gurunya? Sujud secara fisik diajarin gak sama guru kita? Tapi sujud secara rohani udah diajarin belum? Kan belum. Kenapa? Inti dari sujud itu adalah mengenal Allah, bukan hanya zikir Pak. Nah, inilah rahasianya ketika disebut kenapa kita kalau sujud ruku baca subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika. Ternyata ketika Nabi naik ke arasy sana, sebelum naik Nabi melewati langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Apa kata beliau? Yang saya dengar malaikat, ada satu malaikat, dia kalau berzikir subhanal aliyil a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanak haitsu kunta, subhanaka haitsu kunta, subhanak. Isinya para malaikat itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika kita sholat baca subhanallah, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, itu udah sama kayak ibadah seluruh malaikat yang ada di langit sana Pak. Syaratnya satu, mengenal yang kita sebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu dari awal dicipta bacaannya satu aja, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi. Apa? Jadi malaikat A subhana rabbil a'la, malaikat B subhana rabbil azim, malaikat ini subhana rabbil azim bihamdi. Semakin banyak zikirnya, semakin mulia malaikat itu. Nanti akan semakin banyak sayapnya. Apa kata Rasulullah ketika aku naik, dalam hadis Imam Tabrani, hadisnya Hasan, naik ke langit, Allah mi'rajkan, aku melihat ada seorang malaikat. Jika dia ingin menembus langit dan bumi sekejap, maka dia akan menembusnya. Jika dia ingin menutup langit dan bumi sekejap, dia akan menutupnya. Lalu aku berkata, zikir yang aku dengar darinya adalah subhanaka haitsu kunta. Apa terjemahannya itu? Maha suci, maha hebat engkau ya Allah, sehebat menurutmu, bukan menurutku. Inilah makna subhanallah. Allah maha suci, tidak perlu kita sucikan. Maka kesuciannya Allah, karena dialah yang suci. Maksudnya, kok dibolak-balik gitu ya. Allah itu suci bukan karena kita baca subhanallah. Gitu. Tanpa kita baca subhanallah, Allah sudah suci belum? Maka kalimat ini bukan untuk mensucikan Allah, tapi untuk menyatakan, aku betul-betul meyakini ya Allah, engkau maha suci. Itu maknanya. Jadi tolong diluruskan. Tasbih-tasbih kita selama ini bukan kita sedang membersihkan Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh Pak. Yang perlu dibersihkan kalbu ini dengan nama Allah itu. Jadi mulailah sholat, lalu mengilmui apa yang dibaca dalam sholat. Nggak mesti menerjemah Pak. Kalau menerjemah nanti Bapak capek. Mengilmu yang dibaca, ini yang kita sebut bermakrifat. Makrifat kan artinya berilmu, knowledge, berpengetahuan. Ada malaikat yang memikul arasy. Apa zikirnya?
Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Ini nih, malaikat pemikul aras. Itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan, ya, ini kalimat diambil oleh Nabi dua. Subhanallah walhamdulillah, kalimatani khafifatani alal lisan. Sangat ringan dua kalimat ini bagi lisan, tapi habibatani ilar rahman. Tapi Allah yang maha rahman, yang menguasai aras, yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai semua kalbu manusia, sangat mencintainya. Maka ciri-ciri orang yang dicintai Allah, buah bibirnya subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Mudah toh jadi kekasih Allah. Tinggal mau ngamalin aja Pak. Mau nggak ngamalin ini? Berarti kita sudah bahkan melewati fase-fasenya malaikat. Apa untungnya jadi manusia? Bapak Ibu ini dulu mungkin pernah kalau diperdengarkan cerita malaikat, ingin jadi malaikat aja deh. Jangan. Malaikat itu beribadah karena dia dibuat seperti itu. Kalau bahasa Arabnya majburan, dipaksa begitu. Sedangkan manusia beribadah ikhtiaran karena dia memilih. Kan di Quran jelas, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalian silakan pilih, yang beriman silakan, yang kufur silakan. Jadi Allah kasih pilihan. Kita milih yang mana Pak? Alhamdulillah pagi ini Allah bantu kita memilih yang taat. Alhamdulillah. Nanti habis salat syuruk itu Pak, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, la ilaha illallah, 100-100. Bisa nggak ngamalin tuh? Jadi zikir kita nggak usah tinggi-tinggi. Zikir kita begini-gini. Kecuali sudah belajar zikir khusus, ada namanya zikir kolbu. Nah, tambahan lagi tuh Pak, nanti zikirnya lebih berkualitas rasanya. Jika di dunia itu banyak orang-orang yang mengejar dunia, tapi sebelum mereka mengejar dunia, ada yang minta doa dulu kepada ahli kolbu, benar nggak? Orang, ini saya pernah cerita juga, sebelum nyalon jadi anggota DPR, datang ke siapa? Ke kiai nggak? Si kiainya nggak suka dunia. Udah jadi gubernur dia, udah jadi anggota DPR, nanti minta doa lagi supaya posisinya aman. Mintanya ke siapa? Nah, maka ini pejabat-pejabat, artis-artis, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, kata Imam Sya'rani, dan itu terbukti sampai hari ini. Jika ia mendekati orang alim, ahli zikir, ahli kolbu, niatnya bukanlah ingin mengenal Allah, kebanyakan, tapi ingin mempertahankan posisinya di dunia. Kenapa? Di kolbunya hanya ada ma'rifatud dunia, mengenal dunia, cinta dunia. Tapi dia mintanya kepada, ini plus juga Pak, masih syukur dia minta kepada wali Allah, coba mintanya ke dukun. Nah, ini kejadian kan, artis-artis punya guru spiritual yang barusan meninggal ini, ritualnya pakai apa tuh, narkoba ya. Ini narkoba kok bisa tembus ke Masjidil Haram, jadi pergi umroh, dia nyabu Pak di sono, nggak tahu pakai sabu atau apa di sono ya. Kok bisa? Kalau dia nggak bekerja sama dengan jin, nggak mungkin. Jadi udah jadi hambanya jin. Di antara orang alim, kenapa ada orang alim yang berkarisma? Kita lihat. Ini karismanya grade-nya A, yang ini grade-nya B, ini C. Kita berasa begitu. Kenapa Pak? Karena kemuliaan seorang alim tergantung ilmu yang disimpan di kolbunya. Ahli fikih, kemuliaannya di ilmu fikih, ilmu zahir, yang tampak-tampak. Maka ilmu yang tidak tampak, dia nggak bisa bahas. Jadi ahli fikih itu nggak akan bisa membahas sholat khusyuk. Kalau dia bahas sholat khusyuk, kita ketawa. Atau malah nyusahin orang. Ciri-ciri ahli fikih kalau bahas sholat khusyuk apa?
Caranya cuma satu, memahami yang dibaca. Ya repot, kalau yang nggak kuliah, nggak nyantri kan repot Pak. Kuliah agama atau santri di pesantren. Ini bapak-bapak ini akan kelimpungan. Di sini dulu ada kursus bahasa Arab. Hasilnya apa? Ya, kita bertahun-tahun ngaji Pak. Banyak yang nggak jadi di pesantren. Tanya teman-teman kita yang tamat pesantren. 6 tahun, 7 tahun di pesantren, pas kuliah hilang. 6 tahun di pesantren, dagang hilang, jadi PNS hilang. Kok bisa begitu? Ya begitulah ilmu. Ilmu kalau nggak diasah, nggak ada asa, pergi deh. Ada ahli kolbu. Ahli kolbu ini bertingkat-tingkat juga. Ada yang kolbunya bisa mengenal nama Allah, nama doang. Orang ini sudah spesial. Kalau dia doa, dia tahu cara manggil nama Allah. Ini bapak ini, kalau saya panggil, hoi, 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 sini, mau nggak datang? Pasti nggak mau datang. Ya, ada seorang tamu saya datang ke tempat pusat kajian kita di Ciputat. Dia udah ngerasa sesuatu ya. Datang ke saya, terus tasnya di belakang. Dia trek-trekin orang belakang, sini, tas gua. Ya orang bingung, kamu manggil siapa? Sebanyak itu orang di dalam. Nggak ada yang mau ngambilin, akhirnya dia ngambil sendiri tasnya. Kenapa? Karena nggak memanggil dengan nama. Itu baru makhluk, apalagi Allah. Allah itu mengatakannya, walillahil asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Nah, maka ada rumus Pak, silakan dijadikan kaidah dalam diri kita. Apa kaidahnya? Pengenalanmu kepada Allah dimulai dari pengenalanmu dengan nama Allah. Nah, seberapa banyak nama Allah kita kenal, sebanyak itulah pengenalan kita kepada Allah. Ini level 1 Pak. Orang di sini udah jadi kekasih Allah udah wali Allah orang begini. Jadi dia tahu nama Allah. Maka jika dia berdoa, dia memanggil, itu bukan dengan lisannya dia memanggil, tapi dengan kolbunya. Kenapa? Karena Allah hanya memandang kolbu, tidak pernah memandang lisan. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Maka orang ini sibuk mengisi kolbunya, bukan mengisi lisannya. Maka Allah, coba orientasi kajian kita sekarang, orientasi mewarnai kolbu, mengisi kolbu. Kenapa? Yang dipandang cuma kolbu. Yanzuru ila qulubikum. Udah jelas itu dalam hadis yang sahih. Allah cuma pandang kolbu. Maka jangan berpakaian, berpenampilan, kecuali niatnya untuk menjaga kolbu. Nah, ini kan berat nih, pakai gamis kayak saya ini misalnya, ngerasa diri suci kan repot. Padahal pakaian begini ya orang nggak bener juga di Arab pakai baju begini Pak. Tapi karena saya punya memori, guru saya waktu ngajar dulu bajunya begini. Maka setiap kali pakai baju ini ingat guru gitu Pak. Kalau ingat guru, ingat ilmunya. Disebutlah ini rabitah. Ya. Ingat ikatan kolbu dengan guru. Ini sederhananya begini. Biasanya yang begini perempuan Pak, istri, ya, perempuan secara umum. Perempuan tuh paling ingat simbol. Dikasih hadiah, dikasih baju, dikasih cincin, dikasih, ya, begitulah dia ingat terus. Maka bapak ini bisa jadi lupa kapan istrinya lahir, kapan anaknya lahir, ya enggak? Lupa enggak? Kalau istri mungkin enggak lupa, anak yang lupa. Sering lupa, ya kan? Karena kita suka melupakan memori, sedangkan bagi perempuan itu penting. Kenapa? Perempuan diberi Allah kelembutan hati. Maka ciri-ciri orang yang lembut itu suka mengingat, Pak. Kalau diangkat gimana nih? Ciri-ciri orang yang kolbunya lembut, dia suka mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling baik kepada kita Allah, bukan pasangan, Pak. Yang nggak pernah khianat sama kita ya cuma Allah. Kalau pasangan mungkin pernah khianat, kita pernah khianat. Kita pernah rusak, tapi Allah tidak pernah mengkhianati hambanya. Yang ada cuma hamba mengkhianati Allah SWT. Kita lagi sholat aja udah khianat, ya mohon maaf Pak. Kepala nih sujud,
Hatinya sujud nggak? Kalau nggak khianat sudah itu. Kepalanya ruku. Ruku itu adalah ta'zim, menghabiskan ego, menghormati, respect kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalbunya kok enggak? Banyak orang sujud merasa sujudnya paling bagus, samping kiri kanannya nggak bagus. Nah, kan udah kenal lagi tuh. Ada setan sholat, ada. Kita udah masuk sholat, dia masuk. Nah, ciri-cirinya satu, kita suka mengingat yang bukan berkaitan dengan Allah. Ketemulah di hadis Nabi bahwa ternyata setan itu berbicara ketika kita sholat. Uzkur kaza, kamu ingatlah ini. Kamu ingat gak ini? Ingat gak ini? Maka tiba-tiba kau imamnya udah ruku gitu kan? Kejadian gak? Ya, tapi badan udah nyampe di sini, alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Ada orang yang menyimpan di kalbunya bukan hanya sekedar nama-nama Allah, tapi dia menyimpan kenangan tentang sifat-sifat Allah. Nah, ini kalbunya naik lagi nih. Orang ini, jadi jika ada dua kiai beradu doa, satu ingin memenangkan A, satu ingin memenangkan B. Yang menang yang mana Pak? Kalbunya. Yang sudah sampai mengenal sifat Allah. Jadi satu kali dulu, waktu pemilu-pemilu dulu, seorang kiai saya ngomong, ini kita ini rame di dunia nih, gerakan dunia kita sudah bagus nih, tapi kita sepi naik ke langit. Maksud beliau adalah, kita ini rame, kawar-kawar di WA, mendukung fulan, tapi jarang yang menembus langit ketika berdoa. Maksudnya gimana? Backup wali-wali yang mengenal Allah dengan nama dan sifatnya kurang banyak. Sehingga kalah, dan itu sering terjadi Pak. Sering terjadi ya. Di antara wali-wali itu ada yang paling tinggi. Jika di masa kenabian, nabilah orangnya. Jika setelah masa kenabian, maka wali yang disebut Al-Ghaus, Al-Qutub Al-Ghaus, yang mana suatu wilayah akan diberi hujan karena doanya. Bala diangkat nggak diangkat, kalau diangkat tangan Pak. Berarti sekarang beliau belum angkat tangannya. Corona masih ada kan? Benar nggak? Imam kita kena Pak, kurang yakin apa lagi? Cuma jangan terlalu horor, jangan terlalu sering-sering nonton berita. Saya sarankan cukup seperlunya aja Pak. Kalau perlu nggak usah nonton, kita sama-sama tahu aja lah. Ya. Ya sama-sama tahu aja, kalau emang COVID ada kok, bahkan bermutasi cepat sekali. Dia flu tapi lebih ganas, kira-kira begitu. Kalau Donald Trump bilangnya apa? Flu-Wuhan ya. Sekarang udah pindah dia, Pak. Udah dipecat deh oleh masyarakatnya sendiri. Itu kejadian di Amerika kan lucu Pak. Negara demokrasi katanya ya, tapi anarkis. Benar nggak? Ya kan kasihan juga kita. Ini resiko demokrasi, tapi demokrasi gitu-gitu aja, jarang terjadi penggulingan, itu jarang. Kembali ke teks ini. Jika ada orang, ada lagi yang lebih tinggi nih yang tadi nih, di masanya dia mengenal rahasia zat Allah Subhanahu wa taala, maka orang inilah nabi di zamannya. Kalau hidup di zaman kita masih ada nabi nggak? Nggak ada nabi. Maka kita sering kasih tahu, Nabi Isa kalau turun nanti, walaupun beliau seorang nabi, tapi pangkat itu nggak berlaku. Beliau nabi, iya, tapi pangkat itu nggak berlaku. Bahkan beliau nanti bertugas menutup kewalian umat Nabi Muhammad. Betapa canggih dan mulianya umat kita. Penutup kewaliannya adalah seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini kolbu-kolbu para nabi dan wali-wali yang agung itu isinya adalah mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau mengenal ini gak bisa dibahasakan dengan bahasa yang mudah. Salah ngomong dikit bisa zindik Pak. Ya. Di antara mereka ini
Nah, jika beradu nih Pak, kiai yang mengenal asma, kiai yang mengenal sifat, kiai yang mengenal zat. Kalau beradu doa di langit siapa yang menang? Yang mengenal zat Allah. Ya samalah di dunia ini, orang yang megang wali kota, orang yang megang gubernur, sama yang megang presiden, mana yang menang? Ah, kira-kira begitu Pak. Paham di situ ya? Jika demikian, maka perbendaharaan rahasia yang paling utama yang tersimpan di kolbu apa? Mengenal dunia atau mengenal Allah? Mengenal Allah pastinya. Ya. Di antara kita nih, mungkin Bapak ini ada yang doktor, ada yang MA, ada yang direktur tadinya, ada yang ini dan itu, ada yang kaya, tajir, tapi bisa jadi imam nggak? Kenapa? Nggak bisa, karena di kolbunya tidak ada Al-Quran 30 juz. Yang maju ke depan yang 30 juz. Karena kolbunya ini membuat beliau Allah tempatkan di depan. Kira-kira seperti itu ya. Mau atasan tetap aja ya di belakang, mohon maaf bokongnya imam. Benar gak Pak Mirwan? Kenapa? Karena beliau punya Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah. Nah inilah maknanya. Jadi orang itu mulia sebanyak apa aset-aset Allah ada dalam dirinya. Gitu. Yang membuat dia bisa berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak itulah, setinggi itulah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa Pak? Saya udah menit. Oke, mau tanya jawab? Waduh, belum nambah hikam nih Pak, baru satu. Tapi ini sudah mengena sekali, saya pun sangat terpukul dengan kalimat ini. Ya, sangat tertampar dengan kalimat ini. Ya, karena hari-hari kita lebih banyak sibuk dengan selain Allah daripada dengan Allah. Ya, ngeceknya pas sholat aja Pak. Kalau sholat udah mulai nggak nikmat, wah berarti saya udah ngerasa kebanyakan ngapain nih, nonton Joe Biden nih kan. Ya, baik. Silakan Bapak saudara makan Allah, ikhwan fillah, jika ada yang mau disisikan, ditanyakan, tafadhal. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan dua poin yang tadi Ustadz sampaikan, karakter binatang buas di mana selalu mencari kesalahan dan seterusnya. Tapi di sisi lain, kita yang laki ini juga ada kewajiban untuk menjaga keluarga dari api neraka. Di mana dalam proses itu pasti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang anak masuk kamar mandi pakai kaki kanan lah, yang mungkin minum dengan tangan kiri lah, dan seterusnya. Di mana kita di sisi lain juga dituntut untuk nyelimet. Nyelimet dalam artian kalau ketemu item A ya kita perbaiki, kalau ketemu item B kesalahannya kita perbaiki, dan seterusnya juga. Apakah itu masuk karakter apa di mana threshold kita nih? Di mana batasannya antara mencari kesalahan dan memperbaiki yang nyelimet-nyelimet itu, yang notabene juga bisa terjadi banyak. Apalagi kalau misalnya anak, maaf kata nih bagi orang-orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum ataupun mungkin sampai sekolah Katolik, nauzubillah, ya itu di mana hal tersebut tidak ditempa di sekolahnya. Beda dengan sekolah-sekolah yang Islam terpadu, mungkin kesalahannya lebih sedikit kesehariannya. Itu item pertama, itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang pertanyaan saya yang kedua terkait juga dengan threshold atau batasan. Tadi Ustadz bilang jangan menilai orang, tapi di sisi lain Rasulullah juga bersabda kepada kita untuk memilih teman. Memilih teman pasti ada penilaian, peninjauan, dan penilikan. Kita harus tahu karakternya seperti apa, keseharian dia seperti apa, barulah kita ujung-ujungnya juga menilai dalam tanda kutip, yang akhirnya memutuskan kita berkawan atau tidak dengan beliau itu. Jadi balik ke sana, sampai di mana nih threshold kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa batasannya? Kita sedang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga dulu ya, atau di komunitas kita, dengan justru mencari kesalahan orang atau menghakimi orang. Apa bedanya? Coba lihat Rasulullah SAW
di keluarganya beliau, ketika terjadi sebuah konflik, itu cara beliau meluruskan bukan dengan kalam, tapi dengan ahwal. Ahwal itu keadaan. Jadi namanya lisanul hal. Orang tuh mandang bukan lisan kita, tapi yang dipandang apa? Apa yang kita tumbuhkan dari dalam diri ini. Contohnya nih anak. Anak tuh gak butuh banyak teori, Pak. Anak tuh cuma butuh contoh. Ternyata sifat-sifat kekanakan itu gak bisa hilang dari dalam diri kita. Jadi childish itu gak bisa hilang. Maka bapak ini jujur aja, senang didongengin, diceritain, atau senang baca sendiri. Ceritain aja kan, sama anak-anak tuh begitu. Jadi gak usah banyak teori sama anak. Jadi anak itu tidak pernah memandang kalam kita. Yang dia pandang cuma perbuatan. Nabi pernah berkata kepada para sahabat, kalian ini seperti anak-anakku, aku seperti orang tua kalian. Kalam ini terbukti, Pak. Di musim haji, Nabi SAW nyuruh para sahabat gak putus wudhu. Gak ada yang dengar. Selevel Nabi loh, Pak. Maka kalau ada bapak sini ustadz, guru, pengurus masjid kurang didengar jamaah, jangan baper dulu. Nabi pernah kejadian begitu. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi masuk ke tenda beliau, wajah beliau agak sedih. Lalu bertanyalah istrinya, wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Dijawab oleh Nabi, aku ajak para sahabatku, tapi mereka nggak ada yang mau. Apa kata istri beliau? Wahai Rasulullah, mereka tidak melihat kalammu, yang dilihat adalah perbuatanmu. Gak usah nyuruh anak larang ngerokok, gak usah ngerokok depan anak. Itu. Ini kan paling, ya apa istilah orang sekarang, menggelikan. Larang anak ngerokok, dia ngerokok depan anak. Nyuruh anak sholat, dia gak sholat depan anak. Nah ini jadi masalah. Jadi cukup kita sholat, anak nanti suka ngelihat. Bahkan kalau anak itu sudah cinta sama kita, dia naik-naik ke punggung, jangan dimarahin. Itu masuk itu. Kalau anak itu udah berani naik ke punggung kita ajak dia sujud bareng. Itu rohani, dia ikut, Pak. Maka Nabi SAW ketika jadi imam sholat, Hasan Husain yang paling sering naik Husain, karena Husain paling kecil, itu Nabi biarkan ikut sujud bahkan lama, sampai sahabat tuh ada yang iseng-iseng kepalanya gak naik dikit ngelihat ke depan, ngintip lagi sujud. Di zaman itu belum ada peraturannya, dibolehkan. Ternyata Nabi lama dinaikin oleh anaknya lagi pengen asik-asikan sama Rasulullah. Jadi Nabi pun masih melayani anaknya, walaupun cucunya dalam keadaan sholat. Pulang-pulang gak dijewer tuh cucunya, enggak dimarah-marahin. Kita yang begitu, saya kan begitu Pak sama anak saya dulu. Ya, berisik di masjid, ya kita terus ya, ada yang kita jewer. Dulu nggak tahu kalau digendong itu malah sunnah. Nah, jadi bawa apa yang punya anak, punya cucu, punya adik masih kecil, kita lagi sujud, dia naik, wah itu dapat satu sunnah tuh, yang nggak bisa dibuat-buat. Apa, nggendong anak lagi sholat tuh, seru tuh Pak. Kalau sudah begitu, setiap hari dia melihat kita sholat, pas azan dia dengar kita ke masjid atau kita sholat. Nanti anak tuh jadi alarm, Mbak. Setiap kali azan dia bilang, "Pak, azan. Pak, sholat," gitu. Jadi anak cuma ngelihat ahwal, bukan melihat lisan. Maka guidance untuk anak adalah berikan contoh yang banyak. Nah, lalu kalau ingin mengajar anak tidak boleh pakai doktrin. Anak itu cuma perlu diberikan cerita. Maka Bapak harus baca buku cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita keagamaan, nanti tuh masuk tuh ke anak tuh. Nanti dia akan merindukan kalau kita pulang, nanti diceritain bapaknya. Itu anak saya kan ikut nih sekarang. Itu senang kalau ceritain Imam Mahdi, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu girannya bukan main. Nabi Muhammad naik ke langit, Nabi Muhammad berjuang melawan musuh, Nabi Muhammad ngajar orang. Di akhir zaman nanti turun Imam Mahdi berhadapan-hadapan dengan Dajjal. Itu senangnya bukan main diceritain. Dan itu masuk Pak, nggak perlu kita pakai teori macam-macam. Ya. Jadi caranya amar ma'ruf itu bahasa Arab
Ma'ruf artinya sesuatu yang pantas untuk orang yang kita ajak. Itu arti ma'ruf. Ma'ruf juga berarti sesuatu yang dikenal oleh orang itu. Jadi kita mau ngajak sesuatu bukan hal yang baru bagi dia. Tapi hal itu dia tahu kalau ini baik. Bagaimana mungkin kita ngajak dia sholat kalau kita nggak nyontohin dari kecil? Kalau udah biasa dia ngelihat. Nanti pas gede kita ingetin, itu baru namanya ma'ruf. Sekarang kebalik. Orang mengajak ma'ruf tapi caranya mungkar. Mungkar bahasa Arab artinya sesuatu yang tidak dikenal kebaikannya. Si anak, si keluarga belum mengerti apa yang kita mengerti di sini. Apalagi mazhab bapak sebagian, kalau perempuan istri nggak boleh sholat di rumah, misalnya begitu. Akhirnya kita ngaji, dia nggak ngaji. Syukur-syukur dia masih ngaji online. Syukur-syukur ngaji online-nya benar kan? Sekarang ngaji online juga banyak yang nggak benar, Pak. Ya, banyak perceraian terjadi, cekcok rumah tangga terjadi karena suaminya ngaji di mana, istrinya nggak boleh. Akhirnya istrinya ngaji lewat handphone. Tinggal tunggu 2 bulan, 3 bulan cekcok. Lihat aja Pak, setiap tempat, setiap masjid ini kejadian. Kita nanganin masalah ini udah capek, ya. Maka saya harap suami-suami kalau ngaji di mana ajak aja istrinya. Ustadz nggak boleh perempuan sama masjid. Yang ustadz siapa? Ya, yang mengatakan nggak boleh itu ustadz mana? Nabi ketika subuh hari pulang-pulang bawa Sofia, ada sahabat 2 berseberangan. Apa kata Nabi? Hei sahabatku, jangan salah paham, ini Sofia. Dari mana? Dari masjid. Ini Nabi datang ke masjid berdua. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah itikaf di masjid. Tapi Aisyah ketika masjid sudah rame, tempat seperti ini nggak ada. Dulu nggak ada namanya ruang khusus perempuan. Nggak pakai tirai, karena dulu kain mahal. Dulu kain mahal, Pak. Sehingga sahabat itu mesti jingkrang semua. Jingkrang itu udah jadi khas. Udah jadi khas dulu. Jika ada yang di bawah mata kaki, pasti orang belagu. Orang semuanya jingkrang, kok dia di bawah raja-raja aja gitu. Ya. Akhirnya ketika masjid sudah rame di zaman Umar dan Utsman, rame, laki-laki di sebelah belakang, perempuan kepepet. Laki-laki kalau sholat, ya mohon maaf di zaman kita juga begitu. Zaman Rasul kejadian. Sahabat itu ada yang badui, kalau sujud itu kan nggak ada tirai ya. Ngintip yang di belakang, Pak. Ada di Quran, ada di hadis. Maklum, kayak anak kecil kalau sujud ngapain? Ngintip-ngintip orang kan? Nah sama, dulu para sahabat karena mereka masih kecil secara keilmuan, ngintip lagi sholat. Sampai kemudian mereka dewasa secara rohani, secara keilmuan, baru nggak ngintip lagi. Abu Hurairah diancam sama ibunya, kamu kalau tinggalkan agama Muhammad, hadis Imam Muslim, hadis sahih, maka saya tidak mau makan. Hari pertama bingunglah Abu Hurairah. Apakah Abu Hurairah menghardik ibunya? Enggak. Halal darahnya? Enggak. Hari kedua dia melihat ibunya sudah mulai kelaparan. Nah, ini memang karakter perempuan dari dulu begitu nih. Ya sebagian. Kalau lagi nggak seneng tuh ngancem orang lain dengan menyiksa dirinya. Ya, flying victim ya namanya. Akhirnya datanglah Abu Hurairah kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong doakan ibuku. Malah minta doa. Nah, ini ma'ruf namanya. Jangan ngajak yang ma'ruf dengan cara yang mungkar. Kapan kita perlu pakai lidi? Lidi itu kalau sudah sifatnya urgen. Kita udah ajak dari umur 7 tahun. Umur 10 tahun belum mau. Sesekali keluarin Pak lidinya. Nakut-nakutin aja. Awal-awal anak itu takut sama lidinya. Lama-lama dia takut sama yang punya lidi. Kalau udah dewasa, dia bukan hanya takut sama yang punya lidi, dia takut dengan yang menciptakan lidi dan yang punya lidi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut ma'ruf. Jadi ma'ruf itu memahamkan apa yang kita ajak, itu pertama. Yang kedua, menghantarkan dia kepada pemahaman itu secara bertahap. Ini yang disebut ma'ruf. Kalau sudah melalui tahapan ini, lalu anak itu melanggar, keluarga kita melanggar, baru kita nahi mungkar. Jangan kebalik-balik. Ini satu paket, nggak boleh dipisah-pisah.
Jadi amar ma'ruf nahi mungkar nggak boleh dipisah-pisah. Baik. Yang kedua tadi tentang, saya lupa Pak, menilai orang. Nabi kan bersabda, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu karakternya tergantung karakter komunitasnya. Maka kita perlu melihat karakter mana yang mau kita ambil. Jadi melihat orang ini pantas nggak jadi teman atau tidak pantas, bukan untuk menilai dia, bukan untuk menjudge dia, tapi kita untuk menjaga diri. Itu boleh Pak. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Ya, hati-hati terhadap musuhmu cukup sekali, tapi hati-hati terhadap temanmu berkali-kali. Karena teman itu paling gampang untuk jeblos kita. Bapak nggak ngerokok nih misalnya. Nanti kalau punya teman yang ngerokok, ada aja cara masuknya. Walaupun hukum merokok diperdebatkan ya. Jadi kita memandang orang, perbedaannya karakter reptil. Kalau sekarang kita nyebut karakter reptil. Otak reptil kan ada di sini ada. Itu kalau mandang orang itu musuh, Pak. Mandang orang itu keburukannya. Lalu dia hindari. Bedanya apa manusia? Manusia kalau memandang orang lain, kalau muncul misalnya karakter buruk pada orang itu dia amalkan hadis Nabi, al-mu'min mir'atul li akhihi. Seorang mukmin cerminan bagi saudaranya. Imam Sya'rani mengatakan, jika kita melihat keburukan pada orang, lalu kita nggak suka, maka coba bercermin, kalau saya bersifat itu, pasti orang nggak senang juga. Nah itu maksudnya. Jadi semua dipulangkan ke kita, bukan untuk menjudge dia. Nah, ini perbedaan cara pikir ahli hukum dengan ahli kolbu. Ahli hukum kalau ngelihat orang untuk ngejudge dia Pak. Tapi kalau ahli kolbu melihat orang, nanti dipulangkan ke dirinya. Kalau saya jangan begitulah gitu. Ya. Oke, silakan. Bentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak berkaitan juga dengan pertanyaan tersebut, tapi ingin lebih jelas. Jadi dalam kita membimbing generasi berikutnya begitu, anak atau cucu lebih jelas lagi, kita terutama anak, sudah dari kecil kita yang mendekati, memelihara dan segala macam, dan ya seperti katakan tadi, banyak mulut yang ngomong dan perbuatan juga kita sudah apakan, dan rasanya dia sudah tahulah begitu. Namun ya sebagai manusia kita merasa belum puas juga perbuatan daripada si anak tersebut seperti yang kita kehendaki. Jadi kita memaksakan supaya sesuai dengan kemauan kita, itu tidak baik kan. Nah di sini bagaimana kita harus mensikapinya. Dan kemudian pertanyaan saya yang kedua, sekarang ini kalau kita dengar banyak bahwa umur dunia ini sudah hampir habis, sudah nggak lama lagi begitu. Sedangkan kita harus punya rencana juga bagaimana sekian tahun yang akan, sekian puluh, sekian ratus tahun yang akan datang dan segala macam. Tetapi kalau kita dengar penyampaian, apalagi kejadian-kejadian, wah ini entah besok entah lusa sudah nggak ada lagi. Jadi ini menimbulkan kekhawatiran dalam hati. Apa gunanya kita memotivasi orang untuk berencana tinggi-tinggi sekian puluh tahun, untuk yang 10 tahun yang akan datang, sekian ratus tahun yang akan datang, sedangkan besok sudah tidak ada. Jadi bagaimana kita menetralisir dan harusnya mensikapi keadaan-keadaan ini, dan supaya kita hendaknya bisa menjadi contoh juga untuk supaya sama-sama berharap kepada ketentuan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang kedua aja Pak ya, yang pertama udah kejawab tadi ya. Kajian akhir zaman maksudnya ya. Kajian akhir zaman kok bikin cemas. Emang tujuannya itu Pak. Jadi kajian akhir zaman itu supaya kita waspada, biar nanti kalau kejadian nggak kaget. Jadi kajian akhir zaman itu salah satu sunnah Nabi. Nabi itu pernah bercerita tentang akhir zaman, dimulai dari ya sampai zuhur nggak berhenti, asar lanjut lagi, terus maghrib lanjut lagi, sampai besok terus. Sampai 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam, nggak berhenti-berhenti. Itu Nabi cerita akhir zaman aja kerjaannya. Sehingga sahabat itu ada perasaan ketakutan.
Cuma kan beliau bersama Nabi. Apa kata Nabi? Ana hajijun alaikum. Ya, kalau nanti Dajjal keluar, saya yang akan jadi hujah kalian, yang melawan mereka. Maka nggak usah khawatir. Nanti kan ada pewaris Nabi. Namanya Al-Mahdi. Allah itu adil, Pak. Bahkan rahmatnya lebih banyak daripada keadilannya. Kalau kita minta keadilan Allah, wah kita masuk neraka semua. Sholat kita nggak ada yang khusyuk, ya, ilmu kita nggak ada yang mumpuni, ikhlas kita dipertanyakan semua. Karena Allah itu berbicara selalu dengan rahmatnya. Maka Bismillahirrahmanirrahim lebih banyak. Nggak usah khawatir Pak nanti. Itu sengaja, kan tugasnya Nabi basyiran wa nazira. Basyiran wa nazira. Memberi kabar gembira, memberi kabar menakutkan. Dua-duanya harus dipakai oleh Rasulullah biar kalbunya kuat. Ntar kalau cuma cerita-cerita keindahan doang, surga-surga doang, ya nggak ada shocknya Pak. Cerita surga juga Nabi beragam. Nabi cerita surga ada ke berbagai macam sahabat. Akhirnya sekarang disalahfahami itu cerita Nabi. Apa kata Rasulullah, orang kalau berjihad fisabilillah meninggal, wafat, maka Allah nikahkan dia dengan 72 bidadari. Bidadari itu maksudnya apa? Istri toh, pasangan. Isinya apa berarti? Kan seksual, syahwat. Apakah itu surga yang mau kita cari? Ya gitu mending di dunia aja Pak. Nah ini salah orientasi orang berjuang. Jadi dia berjuang pengen melampiaskan syahwatnya nanti di surga. Ini nggak bener ini, kajian-kajian akhir zaman begini nggak bener. Kajian kita akhir zaman, jihad-jihad kita bukan untuk sorga seksual, bukan sorga syahwat doang. Tubuh ini butuh betul, butuh syahwat. Kalbu kita nggak butuh itu, apalagi ruh kita nggak butuh itu. Maka kajian-kajian surga itu jangan terpaku pada hal tadi, perjuangan-perjuangan itu. Ya namanya nanti akhir zaman, betul Pak, cuma kapan waktunya kita kan nggak tahu. Jangan berpikir 100 tahun lagi, lamaan. Anggap aja besok, anggap aja setahun lagi, 2 tahun lagi, kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu Pak masa depan. Itu sebabnya dalam kitab Risalah Kusyairiyah disebutkan, orang yang kenal Allah itu waktihi, dia nggak pusing mikirin masa depan, penting dia siap nggak hari ini untuk masa depan. Ilmu apa yang bisa membuat orang siap di masa depan? Hanya ilmu mengenal Allah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi Pak, hanya ilmu mengenal Allah. Maka nanti bisa dibayangkan, Konstantinopel itu ditaklukkan itu dengan cara takbir. Dajjal itu keluar, dia bilang hujan, hujan. Dia bilang nggak hujan, nggak hujan. Bisa Pak ngelawannya pakai panah? Bisa ngelawannya pakai push up? Pakai pistol? Nggak bisa. Udah nggak ada pistol nanti tuh. Senapan udah nggak ada ntar tuh. Lalu pakai apa ngelawan Dajjal itu? Dajjal itu misinya cuma satu, membuat orang musyrik. Lawan musyrik apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid caranya cuma ma'rifatullah, mengenal Allah sekuat-kuatnya. Ini baru COVID aja udah ketakutan. Kita nggak takabur, nggak boleh takabur, tapi jangan ketakutan juga gitu. Ini virus ketakutannya lebih berbahaya daripada COVID, ya kan? Lebih berbahaya. Nanti lihat aja Pak, ke depan akan ada penyakit baru yang tumbuh di masyarakat. Penyakit takut yang berlebihan. Coba aja lihat nanti kita tunggu masanya. Ya. Maka kalau nggak punya nih nur di dalam kolbunya, nur nama Allah, ya salam, ya lewat kita. Jadi nggak usah terlalu khawatir Pak. Bapak belajar ilmu mengenal Allah, latihan zikir, praktek setiap hari. Ini yang dilatihkan. Kalau umur Bapak panjang, mungkin jadi pengikutnya Al-Mahdi. Tapi kalau Bapak rajin sholat, rajin baca Quran, di kolbunya nggak ada mengenal Allah, nanti salah orientasi. Benerlah kata Nabi, nanti di akhir zaman akan muncul ya orang-orang yang baca Qurannya itu Masya Allah ya. Tapi bacaan Qurannya nggak tembus sampai ke leher aja, nggak tembus apalagi ke kolbunya. Orang ini orang simbol, jadi sibuk dengan simbol-simbol agama.
Jadi nanti tentara Dajjal yang paling dahsyat itu pakaian agaknya sama kayak orang-orang soleh. Tapi dia mau bunuh orang-orang yang dianggap berbeda faham sama dia. Beda faham politik sama dia, beda faham agama sama dia. Disembelih nanti sama mereka, Pak. Jadi kita mesti punya jalan ini. Nggak cukup dengan cuma ngaji-ngaji atau zikir-zikir doang. Harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan senang dulu sama tahajud kita, Pak. Orang-orang yang bunuh Sayyidina Ali itu suka tahajud. Tapi dia tidak punya pengenalan Allah dalam dirinya. Sehingga semakin dia merasa soleh, semakin dia merasa benar. Nah, ini ciri-ciri setan yang ada di dalam dirinya. Setan itu bertahun-tahun, ribuan tahun ibadah di surga. Sehingga dia merasa benar. Maka hari ini siapakah pewaris setan? Yang dia jika dengan banyak amalnya, bertambah riadohnya, latihan-latihan, zikirnya, dia bertambah paling benar. Hati-hati Pak di situ. Ya, yang kita sudah melihat setiap tahun ini dimainin nama setan bertubuh manusia. Setan kan ada yang manusia, ada jin, benar nggak? Nah, ini banyak Pak, banyak. Ya, banyak yang ngomong di mimbar juga banyak. Jangan-jangan saya juga masuk. Kita hati-hati di situ. Maka kita bertawus, muhasabah tiap hari. Gitu Pak ya? Masih ada? Pak Mirwan. Afwan Habib, ada pertanyaan dari YouTube. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya izin bertanya, bagaimana cara mengenal Allah di dalam salat kita dan memaknai ihsan di setiap ibadah-ibadah kita dan zikir-zikir kita agar semua ibadah dan zikir kita membekas? Panjang sekali nih. 12 pertemuan nih. Cara ringkas mengenal Allah. Itu aja ya. Ternyata cara ringkas mengenal Allah itu sudah dititipkan ilmunya dalam doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Tubuh kita ini dari bumi. Sedangkan roh kita ini satu jenis, bahkan lebih mulia jenisnya daripada malaikat yang mereka ada di langit. Roh-roh para nabi ketika nabi naik ke atas, itu kan di mana? Ada di langit gak? Ada di langit Pak. Bahkan lebih tinggi lagi, jadi mereka bebas mau kemana aja. Maka roh ini dari sisi Allah, sedangkan tubuh ini dari tanah. Ketika kita sholat, kita pulangkan semua itu kepada asalnya. Pulangkan tubuh kepada tanah, berarti kita hina. Kembalikan roh hanya kepada Allah. Nah itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dia orang itu belum mati. Ini yang disebut mutu qobla'an tamutu, mati sebelum mati. Jadi cara ringkas mengenal Allah, matikan diri sebelum, itu caranya yang tadi. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini pengennya ringkas ya. Kalau pengen yang ribet ada lagi. Ada tahapannya, fadal. Ya. Buya, masih ada pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah rasa resah dan gelisah bisa jadi karena gangguan jin? Enggak. Ini mohon maaf ya Bapak-bapak yang suka ruqyah. Ruqyah itu sekarang banyak yang sudah terjebak kepada praktek kebatinan, bukan ngikutin sunnah Nabi lagi. Rasa resah itu sebabnya cuma satu. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah qalbu menjadi damai, tenang. Maka dibalik, ketahuilah qalbu menjadi resah, gelisah jika tidak menyebut nama Allah. Biasanya nanya lagi tuh orang, Ustadz saya sudah zikir, saya sudah nyebut nama Allah. Kan sudah. Nyebut nama Allah nggak ada kata sudahnya. Ya. Al-Ahzab, ya lazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka kebahagiaan orang di dunia, ketenangan jiwa orang di dunia, itu tergantung berapa nama Allah yang dia simpan di kalbunya.
berapa lama dia menyebut nama Allah dalam jiwanya. Jadi bukan karena jin. Jangan buruk sangka, nanti jadi penyakit jiwa. Ya. Jadi orang-orang yang suka berprasangka kepada jin jadi bingung, kok nyala-nyalain gua? Ya. Nanti jadi gila-gila separuh, Pak. Khawatir. Kalau datang ke dokter psikiater dibilang, wah ini punya masalah kejiwaan, ini kan bahaya. Ya. Isi saja dengan nama Allah. Kalau belum tahu tekniknya, cari ahlinya. Ini kesalahan kita cuma satu aja, sakit fisik datang ke dokter fisik, dengan sakit kolbu nggak mau datang ke dokter kolbu. Atau bingung kali ya, bingung. Ini banyak di ustadz yang mana nih? Jangan-jangan ustadznya juga bermasalah kolbunya. Ya semua kolbu kita bermasalah. Ngerti nggak cara menyelesaikan masalah? Nah, carilah guru ustadz bukan yang suci, tapi yang bisa menyelesaikan masalah itu. Gitu. Dia tahu tekniknya. Ada lagi? Cukup. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi ma'ruf artinya mengingatkan ya Ustaz ya? Bukan ma'ruf amin Pak ya? Itu dia saya mau tanya. Saya mau tanya mau mengingatkan ma'ruf amin tapi ya susah masih ini. Ya. Pertanyaan saya begini Ustaz, tadi dikatakan kan banyak. Kalau orang atau calon-calon minta doa kepada ulama supaya dia jadi gubernur, jadi bupati atau apapun namanya. Berdosa enggak ulama ini untuk mendoakan orang ini? Karena dia tahu ini bukan untuk kebaikan, untuk mendapatkan sesuatu dari orang itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.